Hai guys, ketemu lagi dengan saya tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah alur film yang akan membuat kalian terkaget-kaget dengan endingnya. Film ini menceritakan perjuangan seorang wanita gemoy yang sedang mempertahankan hidupnya di kabin yang berada di tengah hutan. Ia pun harus lari dari kejaran orang-orang yang ingin menghabisinya. Bahkan, ia harus kehilangan sebagian teman-temannya. Lalu apa sebenarnya yang dialami wanita ini? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berawal dari seorang wanita yang berlumuran darah di dalam WC setelah ditinggalkan kekasihnya yang tewas kecelakaan. Dengan wajah panik, wanita yang bernama Livy itu pun berteriak meminta tolong. Tak lama kemudian, teman Livy yang mendengarkan teriakannya pun datang untuk menolongnya. Keadaan itu membuat teman-temannya mengira bahwa Livy akan melakukan bundir. Kemudian pria yang bernama Sam itu pun mengikat tangan Livy yang banyak mengeluarkan darah. Lantas mereka segera membawanya ke puskesmas terdekat. Entah apa yang dialami wanita gemoy ini. Beberapa minggu kemudian, Livy yang sudah membaik kini diajak Sam untuk liburan akhir pekan bersama teman-temannya. Lalu Sam membawa mereka untuk menginap di sebuah kabin peninggalan orang tuanya, yang kini dihuni oleh kakaknya yang bernama Carlton. Kemudian, Sam mengatakan kepada Brandon bahwa ia merasa prihatin dengan keadaan Livy yang sekarang. Karena semenjak kejadian yang menimpanya, kini ia sangat depresi. Terlihat Sam begitu perhatian kepada Livy. Yes, there. Are you ready? Yep. Selang beberapa saat, mereka pun akhirnya sampai. Terlihat mereka sangat antusias dengan liburan akhir pekan ini. Karena mereka yakin liburan kali ini akan sangat menyenangkan. Tak lama kemudian, kakak Sam yang bernama Carlton itu pun menyambut kedatangan mereka. Akan tetapi, Carlton membawa senjata api di pinggangnya. Jelas, itu membuat semuanya pun menjadi was-was. Carlton pun menjelaskan bahwa pistol miliknya itu sudah memiliki izin dan terdaftar. Mendengar penjelasan tersebut, mereka akhirnya sedikit lega. Kemudian, Carlton melihat seekor anjing yang dibawa oleh Livy. Ia pun menjelaskan bahwa peraturan di kabinnya itu dilarang membawa hewan peliharaan, karena itu bisa membuat kabinnya menjadi kotor. Dan mungkin saja, di wilayah tersebut banyak predator yang bisa membahayakan bagi hewan peliharaan. Akan tetapi, saya membujuk kakaknya itu, karena ia melihat Livy begitu sayang kepada anjingnya. Setelah mempertimbangkan, Carlton pun mengizinkannya. Half brother. Sesampainya di dalam kabin, Livy selalu teringat dengan kejadian yang pernah ia alami. Jelas itu membuatnya sangat trauma hingga saat ini. Livy heran dengan keberadaan seekor tupai yang telah mati di kamarnya. Brandon mengira bahwa mungkin saja Carlton suka berburu dan mengkoleksi hasil buruannya. Kemudian, Brandon mengajak Livy untuk bergabung bersama yang lain. Tak hanya di kamar, mereka melihat tupai di tiap sudut kabin. Akan tetapi, Sam dan yang lain tak begitu menghiraukannya. That is for you. Thank you. Put him in the middle. There it is. Saat malam tiba, Sam bersama yang lain membuat permainan petak umpet karena mereka merasa perlu hiburan di malam hari. Lalu Livy bertugas untuk mencari semua teman-temannya yang bersembunyi. 3, 20. Pencarian Livy terhenti saat melihat jebakan hewan di hadapannya. Ia merasa jika tempat ini sedikit berbahaya. Brandon. Dengan wajah ketakutan, Livy menceritakan kepada teman-teman bahwa ia melihat orang yang mirip dengan Carlton. Akan tetapi, temannya itu menganggap bahwa Livy hanya berhalusinasi saja. Ketika malam semakin larut, Livy teringat akan pacarnya yang bernama Cole. Ia pun sangat menyesal karena ia telah menolak calon tunangannya itu. Hingga Cole yang putus asa mengalami kecelakaan mobil sampai tewas. Sesaat sebelum tidur, anjingnya yang bernama Koda merasakan ada sesuatu di balik pintu. Akan tetapi, Livy yang tak menyadari memilih untuk segera beristirahat. Di keesokan harinya, Livy heran dengan Koda yang tiba-tiba menghilang. Ia pun melihat pintu yang sudah terbuka.
Coda! What's going on, man? Lipi merasa aneh dengan lubang jebakan yang sudah terkubur. Ia mengira mungkin saja Koda masuk ke dalam jebakan tersebut. No, Coda. Stop. It was last night and it was empty and now it's... She's probably walking around somewhere. It's okay. Did you guys leave the cabin this morning? Okay, just breathe. Remember, in for... Kemudian, saya menanyakan kepada Carlton dengan hilangnya Koda. Akan tetapi, Carlton pun tak pernah melihatnya. Lalu saya meminta kakaknya untuk membantu mencari Koda. Di tengah pencarian yang tak kunjung ketemu, Teresa mengatakan kepada Sam bahwa ia curiga kepada Carlton. Akan tetapi, Sam menyangkalnya. Meskipun Carlton terlihat aneh bahwa ia sebenarnya orang baik. Saat Lipi sedang kebingungan, Carlton mengajak semuanya untuk makan di kabinnya. Ketika di dalam kabin, mereka merasa aneh dengan ruangannya. Carlton yang sedang menyiapkan makanan menceritakan bahwa ia memang suka berburu, membunuh, memasak, dan mengkoleksi sebagian hasilnya. Tentu apa yang dikatakannya membuat mereka heran dengan karakter kakaknya Sam ini. Ketika sedang makan, suasana canggung dirasakan semuanya. Akan tetapi Carlton mencairkan suasana dengan bercerita tentang masa kecilnya bersama Sam. Keadaan itu membuat semuanya pun terasa terhibur. Yeah, every once in a while. Oh, we had it? I might have some good stories. You're really embarrassed. Clayton. Okay, I think that's enough. Oh, shh. Tangan Carlton berdarah, bahwa ia terkena pisau saat menyembelih kelinci. Sam yang melihat kakaknya berdarah, ia pun langsung menolongnya. Tiba-tiba Liam mengatakan bahwa Sam sudah biasa menolong orang yang terluka, seperti yang pernah dilakukan kepada temannya Livi. Mendengar perkataan Liam, Livi yang tersinggung itu pun langsung pergi. Kemudian, kita diperlihatkan sebuah scene yang dimana Livi sedang merenung setelah pemakaman kekasihnya. Tak hanya itu, pandangan Livi tertuju dengan pergelangan tangannya. Bahkan, ia menulis catatan yang mengatakan bahwa Livi tak mau menjadi beban lagi bagi siapapun. Dan mati adalah cara terbaik untuknya. Mungkin saja itu alasan Livi yang ingin mengakhiri hidupnya. Di keesokan harinya, Livi dan Teresa melanjutkan pencarian Koda. Di tengah pencariannya, Teresa mengatakan bahwa Sam sudah menyewa perahu untuk bermain di sekitaran danau. Dirasa itu akan menyenangkan. Livi pun akhirnya ikut dengan ajakan temannya ini. I don't know. To get away with it? Sam rented a boat for today. Di tengah keseruan mereka, Brandon menatap Livi begitu dalam. Dan sebenarnya, ia menyukai wanita yang gemoy ini. Sesampainya di tepi danau, Sam mengajak Livi ke suatu tempat. Brandon yang mengetahui akan hal itu, lantas ia pun mengikutinya dengan perasaan curiga. Sesampainya di tempat yang Sam tuju, terlihat Livi pun kagum dengan pemandangan di sekitaran danau. Di saat itu pula, Brandon menyaksikan keduanya. I'm sorry, Sam. No, Liv. Brandon yang dibakar api cemburu menanyakan apa yang Sam lakukan terhadap Livi. Dan dengan santainya, Sam pun mengatakan bahwa itu semuanya terjadi begitu saja. Mungkin efek dari mabuk-mabukan tadi. Sekembalinya di kabin, Brandon yang patah hati memilih pergi dari kabin itu. Sesaat sebelum pergi, ia pun melihat bangkai kelinci. Karena penasaran, Brandon pun memeriksanya. Sungguh di luar dugaan, ternyata terpasang sebuah kamera pengawas. What are you up to, Clayton? Pasti kalian penasaran siapa yang melakukan semua ini. Sabar, kita lanjut ke ceritanya. Kembali ke kabin, Livi yang sedang beristirahat mendapatkan pesan grup dari Brandon bahwa ia pamitan untuk pulang lebih dulu. Akan tetapi, Livi mendengar ada sesuatu di luar kamarnya. Dengan sedikit rasa takut, lantas ia pun bergegas memeriksanya. Oh my... Liv, what did you do? I didn't mean...
Tanpa disengaja, Lippy malah memukul Liam. Terlihat Liam pun mengalami cedera yang cukup serius. Lippy yang merasa bersalah itu pun mengatakan bahwa ia mendengar sesuatu yang mencurigakan di luar kamarnya. Mendengar penjelasan Lippy, Sam dan teman-temannya menganggap Lippy terlalu berlebihan. Dirasa semuanya tak ada yang mengerti dengan perasaannya, Lippy pun lantas pergi. Di keesokan harinya, Lippy melihat Carlton yang hendak memasang perangkap. Ia pun merasa curiga dengan gerak-gerik Carlton itu. Kemudian, Lippy memberitahu Liam bahwa ia akan memeriksa ke kabin Carlton. Seketika Liam pun melarang Lippy untuk masuk ke kabinnya, karena ia merasa bahwa Lippy terlalu berlebihan. Akan tetapi, Lippy yang kekeh itu pun tak menghiraukannya. Liam! Sungguh di luar dugaan, ternyata selama ini Lippy dan semua temannya itu diawasi kamera tersembunyi. Terlihat Lippy pun tak menyangka dengan apa yang ia lihat. Lalu tiba-tiba, Liam melihat Carlton yang baru pulang dari hutan. Ia pun berusaha memberitahu Lippy yang berada di rumahnya. Di saat itu pula, Sam yang baru pulang mengetahui maksud dari Liam. Kemudian, ia segera menemui Lippy dan mengajaknya untuk bersembunyi. Carlton yang baru saja masuk ke rumahnya, ia pun mengetahui bahwa ada seseorang yang masuk. Kemudian, Carlton menemukan ponsel milik Levi. Untung saja, Teresa mengalihkan perhatian Carlton. Di saat itu pula, Sam dan Lippy keluar dari persembunyiannya. Dengan penuh emosi, mereka tak menyangka dengan apa yang Carlton lakukan selama ini. Hingga Sam pun cekcok dengan kakaknya You itu. two broke into my cabin. That's a lead to the people getting naked in your cabin. Please! Clayton! Come on, right now. I'm calling the cops. Sekembalinya ke dalam kabin, Sam yang kesal dengan kakaknya itu langsung menelepon polisi. Karena jarak yang sangat jauh, polisi membutuhkan waktu lama untuk menuju kabin mereka. Mendengar kabar tersebut, mereka yang ketakutan mencari cara agar bisa kabur dari kabin itu. Akan tetapi, Sam menahan mereka untuk jangan dulu pergi. Karena bisa saja, Carlton yang masih berkeliaran mencelakai mereka. Namun Teresa dan Liam bertekad untuk pergi dari kabin itu. Karena ia tak mau menunggu terlalu lama dalam bahaya. T, I got you. Setelah Liam dan Teresa pergi, tiba-tiba Sam menemukan Koda. Terlihat Lippy sangat senang dengan kedatangan anjing kesayangannya. Ia pun sangat berterima kasih kepada Sam. Singkat waktu, Lippy meminta maaf kepada Sam soal cipokan di tepi danau kemarin. Ia pun mengakui bahwa dirinya sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Kemudian, Sam mengungkapkan bahwa ia menyukai Lippy sejak lama. Bahkan, sebelum Lippy mengenal calon tunangannya yang tewas itu. Mendengar perkataan temannya ini, Lippy yang sedikit canggung mengatakan bahwa ia tak bisa menerima Sam sebagai pacarnya. Karena Lippy sudah menganggap Sam sahabat yang baik. Dengan wajah penuh emosi, Sam yang patah hati itu pun langsung pergi. Lippy yang merasa bersalah lantas mengejarnya. Ketika di ruang bawah tanah, Lippy mendapatkan pesan dari Teresa bahwa Lippy harus segera pergi dari kabin itu. Dan sebenarnya, Sam tidak melakukan panggilan kepada polisi. My angel. Sungguh di luar dugaan, ternyata Sam adalah pelaku yang ingin menghabisi Lippy, seperti di awal film tadi. Kemudian, Lippy yang baru tersadar tak menyangka bahwa semua ini adalah perbuatannya. Lalu Sam pun mengatakan, ia melakukan semua ini karena cemburu kepada Lippy yang telah memilih Cole. Mendengar penjelasannya, Lippy yang marah kepada Sam mengungkapkan bahwa ia tak mencintai Sam. Dirasa tak ada harapan lagi, Sam pun meluapkan emosinya. Melihat Sam yang sudah kalap, Lippy bersandiwara dengan pura-pura menerima cintanya. Sam yang tadinya emosi langsung luluh seketika.
right. Sam, I love you. Di tengah pelariannya, tiba-tiba Lippy diselamatkan oleh Carlton. Ia pun menyuruhnya untuk bersembunyi. Ketika Sam datang, Carlton pun tak memberitahunya. Dan bahwa yang sebenarnya, Sam adalah dalang dari semua kekacauan ini. Ia pun mengajak kakaknya untuk bekerja sama. Di saat itu pula, Lippy melihat jasad Brandon yang sudah dibungkus dengan kantong kresek. Ia pun tak menyangka dengan yang dialami Brandon. Kemudian, Lippy yang sudah muak dengan kelakuan Sam berniat untuk melawannya. Olivia! Akan tetapi, Carlton menjelaskan bahwa semua ini adalah rencana Sam. Ia pun tak menyangka dengan niat adiknya yang akan seperti ini. Ia pun meminta maaf atas perlakuan Sam terhadap Lippy. Dirasa Sam yang semakin dekat, Carlton menyuruh Lippy untuk bersembunyi. Ia pun memberikan pistol untuk berjaga-jaga. Clayton! Sam curiga dengan Carlton. Lalu Sam menanyakan keberadaan Lippy. Akan tetapi, Carlton yang sudah muak dengan permainan adiknya ini, ia pun berniat untuk melawannya. Dirasa sudah aman, Lippy keluar dari persembunyiannya. Lalu ia berniat untuk menelepon polisi. Look at it! Look at it! You are... Di tengah pelariannya, Lippy melihat tanda jebakan yang biasa digunakan Carlton. Ia pun merencanakan sesuatu untuk Sam. Fucking brother! Not me! Sungguh malang sekali. Sam yang tercapit oleh jebakan itu pun akhirnya tewas. Dan kini, Lippy berhasil membalas perbuatan Sam. Seperti biasa, polisi setempat pun akhirnya tiba setelah semuanya berakhir. Karena semuanya sudah beres, akhirnya film pun selesai juga. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang nonton film ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video kali ini, alangkah baiknya subscribe agar tak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di film berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.